Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang, Tuhan berkati kita dimanapun kita berada. Saya mengajak mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari. Dengan kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Saya percaya Tuhan bekerja, Tuhan memperbarui setiap kehidupan kita. Firman Tuhan pada saat ini saya beri tema menjadi besar. Di dalam Injil Lukas 13 ayat 18 sampai ayat 21 saya baca firman Tuhan. Maka Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ya. Kalau kita mengobservasi perikop ini adalah perikop yang menjelaskan tentang perumpamaan yang menjelaskan tentang kerajaan Allah yang dikatakan sama seperti biji sesawi dan ragi. Dan Yesus sendiri yang menjelaskan perumpamaan ini. Ya, kita masuk di interpretasi atau makna apa yang kita dapatkan di dalam perikop ini. Saya melihat yang pertama di sini pentingnya pengaruh kerajaan Allah dalam dunia. Kalau kita melihat hal kerajaan Allah dalam perumpamaan ini menunjuk pada pengaruh dari kerajaan Allah itu sendiri ya, di dalam dunia ini. Kerajaan Allah tidak hanya mengarah pada tempat, ya, satu tempat yang kita nantikan. Ya. Jadi kerajaan Allah tidak hanya mengarah pada tempat tertentu tetapi juga berbicara tentang kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Berbicara tentang suasana hidup yang aman. Berbicara tentang suasana hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Ya. Dalam Tuhan selama kita ada di dunia ini. Ya. Kerajaan Allah juga berbicara tentang panggilan untuk bertobat dan bertumbuh dalam kebenaran Allah. Dan pesan dari perumpamaan ini menjadi panggilan bagi kita, bagi setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk membawa dampak dengan memperluas ya, kerajaan Allah, pengaruh kerajaan Allah itu di dunia ini. Supaya apa? Pertobatan, ya, kasih dan suasana penuh damai dan sukacita. Karena ini yang Allah inginkan, ada pertobatan terjadi. Kasih Allah itu terus disampaikan, kasih Allah itu terus bertambah-tambah. Dan tentu yang kita rindukan adalah suasana yang penuh dengan damai, sukacita. Penuh damai, sukacita di dalam Tuhan. Dalam kita bermasyarakat, dalam keluarga. Jadi kita melihat ini pesan dari perumpamaan ini. Ya. Kita harus berdampak. Ya. Kita harus memperluas pengaruh kerajaan Allah di dalam dunia ini. Makna yang kedua, Tuhan itu bekerja melalui hal-hal kecil untuk mencapai tujuannya yang besar. Ya. Jadi dampak yang kedua yang saya perhatikan dari perikop ini adalah Tuhan bekerja melalui hal-hal kecil untuk mencapai tujuannya yang besar. Di sini Yesus menjelaskan pengaruh kerajaan Allah dengan 2 perumpamaan. Yang pertama perumpamaan biji sesawi. Yesus mengajarkan bahwa pengaruh kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang sangat kecil, namun tumbuh menjadi pohon yang besar. Biji sesawi adalah salah satu biji terkecil dan benih. Namun ketika ditanam, biji ini tumbuh menjadi salah satu tanaman terbesar di perkebunan.
Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kerajaan Allah mungkin dimulai dari sesuatu yang kecil dan tidak signifikan menurut pandangan manusia, namun akan tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang besar dan kuat. Itu biji sesawi. Dan Yesus mengumpamakan pengaruh kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Dan yang kedua kita lihat perumpamaan tentang ragi. Jadi pengaruh kerajaan Allah itu seperti ragi yang dicampurkan ke dalam tepung terigu dan membuat seluruh adonan mengembang. Ya, Bapak Ibu yang biasa membuat roti, adonan, ya, tahu seperti apa fungsi dari ragi yang hanya sedikit. Tapi dia bisa membuat seluruh adonan mengembang. Ragi meskipun kecil jumlahnya, itu memiliki kemampuan untuk mengubah seluruh adonan. Ya. Bapak Ibu, hal ini menggambarkan bagaimana pengaruh kerajaan Allah bagi dunia. Meskipun dimulai dari sesuatu yang kecil dan mungkin tersembunyi. Tetapi pengaruhnya dapat meresap ke seluruh bagian dunia dan mengubahnya dari dalam. Ya. Dan saya percaya dunia bisa diubahkan. Saya percaya ada banyak orang yang bisa diubahkan. Ada banyak hati yang dapat diubahkan. Oleh apa? Pengaruh dari kerajaan Allah. Sehingga kita akan melihat terjadi pertobatan kepada banyak orang. Pemulihan hidup terjadi kepada umat-umat Tuhan. Pertumbuhan iman dan rohani terus terjadi dengan luar biasa. Dan suasana damai dalam keluarga, dalam komunitas kita berjemaat. Itu menjadi kuat, menjadi luar biasa. Bertumbuh di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kedua perumpamaan ini, baik perumpamaan biji sesawi dan ragi, ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh meremehkan hal-hal kecil yang kita lakukan melalui pelayanan kita. Ya. Pelayanan kita kepada Tuhan, kepada sesama. Ya. Kita nggak boleh meremehkan. Ya. Ya mungkin pelayanan kita kecil, ya. Kita menganggap itu hanya kecil, ya tidak ada apa-apanya dengan mereka yang punya pelayanan yang luar biasa dalam pandangan manusia. Tapi kita lihat, ya, hal-hal kecil, ya, yang kita lakukan, perbuatan kecil yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas untuk Tuhan, itu dapat menjadi benih untuk pertumbuhan apa? Rohani yang besar. Itu akan menumbuhkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar. Karena ini adalah tujuan Allah bagi semua umat manusia. Pertumbuhan rohani yang besar, pertobatan yang besar, iman yang besar, sukacita damai sejahtera yang melimpah. Ini menjadi tujuan Allah bagi manusia. Inilah pengaruh dari kerajaan Allah, dampak kerajaan Allah di dalam dunia ini. Itu adalah makna yang kita lihat dalam perikop ini. Dan kalau kita masuk kepada aplikasi, ya, apa yang harus kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita, ya, untuk kita melihat pengaruh kerajaan Allah itu menjadi besar di dalam dunia ini. Yang pertama, ya, kita harus berani menyebarkan pengaruh kerajaan Allah. Kita dipanggil, ya, setiap kita umat-umat Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan, umat-umat Tuhan itu dipanggil untuk menyebarkan, ya, pengaruh positif dari kerajaan Allah. Kita mulai dari lingkungan terdekat, keluarga, tempat kita bekerja di kantor, di perusahaan, di supermarket, dan lingkungan sekitar. Ya. Mari biarlah kasih dan kebaikan Kristus itu terpancar melalui sikap
dan tindakan kita. Sebarkan pengaruh kerajaan Allah itu melalui hidup kita. Dari tindakan kita, dari perkataan kita. Dengan sikap kita mereka akan melihat ada kerajaan Allah di dalam hidup kita. Dan pengaruh itu akan menerobos untuk apa? Untuk membawa mereka kepada pertobatan. Ada keluarga yang belum bertobat, keluarga yang masih jauh dari Tuhan, akan terjadi pertobatan, mengenal Tuhan. Akan membangun iman yang hebat, iman yang luar biasa. Akan menumbuhkan rohani yang luar biasa, yang besar. Jadi mari kita sebarkan pengaruh kerajaan Allah melalui hidup kita. Yang kedua yang harus kita terapkan adalah menjaga kesetiaan dalam hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan, terkadang kita mungkin merasa apa yang kita lakukan tidak berarti atau tidak terlihat. Saya katakan tadi, kita mungkin merasa setiap pelayanan kita tidak sehebat dengan apa yang di pelayanan dari orang lain. Kita merasa kita ini hanya pelayanan kecil, mungkin tidak masuk dalam hitungan. Tapi saya mau katakan dari firman Allah pada saat ini bahwa hal-hal yang kecil yang kita lakukan dalam iman itu dapat memiliki dampak yang besar. Ini Yesus yang ajarkan bahwa setiap tindakan kecil, setiap pelayanan yang di pandangan manusia tidak sebanding dengan pelayanan yang dilakukan oleh banyak orang yang kelihatan wow. Tetapi saya percaya ketika kita melakukannya di dalam Tuhan dengan iman, itu dapat memiliki dampak yang besar. Jadi mari kita setia dalam kita berdoa, setia dalam setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita, apapun pelayanan itu. Dan setia dalam melakukan perbuatan yang baik. Kita tetap menjaga kesetiaan itu, apa yang kita lakukan. Sekalipun terlihat sederhana dalam pandangan manusia, tetapi percayalah, Tuhan punya tujuan dan rencana yang besar dari setiap apa yang kita lakukan dengan setulus hati di hadapan Tuhan. Dengan kesetiaan kita mau melakukan hal-hal yang kecil. Tuhan punya tujuan dan rencana yang besar dari setiap hal-hal kecil yang kita lakukan. Dan percayalah bahwa itu juga adalah pengaruh kerajaan Allah yang sedang kita sebarkan. Yang ketiga, apa yang harus kita terapkan dalam hidup kita? Sabar pada pertumbuhan yang bertahap. Karena kita menyadari bahwa pertumbuhan itu tidak instan. Seorang ibu yang melahirkan tidak langsung melahirkan anak yang besar. Dari bayi bertumbuh. Bertahun-tahun untuk menjadi seorang yang dewasa. Karena kita seringkali mengharapkan perubahan yang instan dari setiap pelayanan kita. Kita seringkali berharap langsung terjadi pemulihan, terjadi pertumbuhan besar. Setiap kita punya kerinduan seperti itu. Terjadi pertumbuhan besar di gereja ini, terjadi pemulihan besar di gereja ini. Namun perumpamaan ini mengajarkan kita untuk bersabar dan percaya pada proses pertumbuhan yang Tuhan kerjakan. Karena itu bertahap. Tugas kita hanya apa? Sebarkan pengaruh kerajaan Allah melalui hidup kita dalam setiap pelayanan-pelayanan kita. Tapi kita harus sabar pada pertumbuhannya yang bertahap. Pengaruh kerajaan Allah mungkin sering terlihat lambat dan bahkan tidak terlihat. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk pertumbuhan yang besar, untuk sesuatu yang besar. Yang kecil menjadi besar. Itu yang sedang Allah kerjakan. Itu sebabnya mari kita sabar pada pertumbuhan yang bertahap.
Kerjakan apa yang menjadi tugas kita, sebarkan pengaruh kerajaan Allah di dalam dunia ini melalui setiap kehidupan kita, dari setiap pelayanan kita. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan. Ya. Perumpamaan biji sesawi dan ragi dalam perumpamaan ini, ya, dalam perikop ini mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah bekerja melalui hal-hal kecil dan sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa. Itu sebabnya marilah kita terus setia dalam hal-hal kecil, menyebarkan pengaruh positif dari kerajaan Allah, percaya pada pertumbuhan yang bertahap. Dengan demikian kita adalah orang-orang yang turut ambil bagian dalam menyebarkan pengaruh kerajaan Allah di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah, keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat saat ini kami boleh kembali menikmati firman-Mu yang mengajarkan kami lewat perumpamaan ini, supaya kami menjadi orang-orang yang setia di dalam perkara yang kecil, karena kami percaya Tuhan punya rencana yang besar dari setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, sekalipun di pandangan manusia itu tidak ternilai, tidak terhitung, di pandangan manusia itu tidak ada apa-apanya, tapi kami percaya Tuhan bahwa setiap pelayanan yang kami lakukan dengan setulus hati kami itu akan berdampak, sebab kami sedang memperluas kerajaan Allah di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, urapi kami semua jemaat Tuhan, sehingga firman Tuhan tertanam di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ajarlah keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.